Ini adalah Jody pada saat dia berusia sekitar 11 tahun ya. 11 tahun. Coba Anda perhatikan keadaannya seperti ini. Oh, 9 tahun nih. 9 tahun. Jadi riwayatnya seperti ini. Pada saat dia ulang tahun yang ketiga itu normal ya, masih normal seperti anak usia 3 tahun pada umumnya. Jadi ini tahun 93 ya, tahun 93. Ini usianya 3 tahun 6 bulan. Ini mulai menampakkan gejala epileptic seizure. Rasmussen syndrome ya, atau epileptic seizure. Jadi tidak ada cara untuk mengobati dan menyembuhkan kecuali satu tindakan radikal. Satu-satunya tindakan yang dipikirkan oleh tim dokternya yaitu hemispherectomy. Tomy artinya itu akhiran yang artinya mengangkat ya. Hemispheric satu belahan otak. Jadi satu belahan otaknya akan diangkat yang mengalami epileptic seizure tadi. Oke, jadi akan diambil seperti itu separuh dan area kosong yang ditinggalkan itu diisi oleh LCS-nya.
kosong diisi LCS, dia hiperden ya, sehingga terlihat lebih terang, lebih putih. Sedangkan ini adalah area yang normal yang terbuka. Makanya dia sering But how could Jody function normally with only one hemisphere? It's because of the miraculous ability of the brain called plasticity. Ya. Jadi ini kenapa bisa fungsinya masih ada? Satu belahan diambil, yang kanan ya mestinya adalah tubuh sebelah kiri itu lumpuh total, mati rasa total. Ya, tapi nah ini tadi masih bisa dipakai untuk berlari. Tangannya memang ada masalah gitu ya. Tapi fungsinya itu tidak lebih jelek dibanding dengan kalau orang sekedar stroke. Stroke itu hanya kelainan sedikit. Tapi ini seluruh hemisferiumnya diambil. Nah, itu karena apa yang disebut dengan plastisitas. Jadi otak itu bersifat plastis. Dia akan mencoba melayani kebutuhan. Ya, kalau itu diinginkan dan dilatihkan. Our brains can actually change shape, creating new connections between neurons or brain cells to replace lost or damaged ones. Jody's left brain started reconnecting almost immediately. This young lady had half her brain removed, went home, I guess maybe 10 days later, and was already walking. She was gambling, she was able to walk out of the hospital. And that's because her left hemisphere had such resilience, such plasticity. It was able to say, okay, something needs to move her left leg. Vậy em sẽ đi cái cửa sẽ phải làm Slight paralysis in your left side. Now that's very good. You need to do that stretching stuff. You know that, don't you? Right, doing it, Rafa? Oke. Jadi yang diambil satu belahannya aja seperti itu. Tapi kan itu terjadi pada anak-anak, Pak. Pada saat dia berusia 3 tahun, plastisitasnya masih luar biasa memang. Tapi kalau seperti ini dilakukan pada orang dewasa, nggak bisa seperti ini. Ya, plastisitasnya sudah tinggal sedikit orang lanjut usia. Tapi di sini mengajarkan kepada kita bahwa kita tetap harus optimis. Ya, kerusakan gampangannya diambil separuh aja bisa seperti ini. Kalau hanya sekedar mengalami stroke, mestinya ya harus bisa lebih baik dari ini. Kan seperti itu prinsip dasarnya. Sehingga kemudian kita juga paham, nggak harus dengan fisioterapi, ya, untuk bisa latihan yang aktif, intensif, pengulangannya banyak, nggak harus dengan fisioterapi. Makanya kemudian Anda pernah mendengar atau mungkin melihat ya pasien stroke yang membaik nggak diterapi siapapun, membaik dengan guru olahraga, membaik karena latihan dari keluarganya sendiri. Karena apa? Dipaksa untuk bergerak. Yang tidak punya terapis itu kemudian dia dipaksa oleh keadaan. Jadi yang mengalami stroke adalah laki-laki yang masih punya anak, istri, tanggungan. Dia berprinsip saya harus bekerja kembali untuk menghidupi anak istri saya. Jadi walaupun pertama kali dia bekerja kembali itu mengalami kesulitan karena dia ada kelumpuhan separuh badan, tapi karena tekadnya kuat, pokoknya saya harus bisa melakukan aktivitas ini. Awalnya kesulitan ya diulang sendiri, akhirnya ya membaik. Jadi kalau kita hanya menggunakan
prinsip brain plasticity pun kita sudah bisa memberikan terapi pada pasien. Pokoknya dilatih. Ya, pokoknya dilatih. Dan latihannya itu diulang-ulang intensif. Bagaimana orang yang normal bisa melakukannya, ya itu ditiru. Pokoknya gampangnya gitu. Tapi tentunya kalau itu dilakukan oleh fisioterapi jadi lebih bagus. Karena fisioterapi tahu biomekanika gerakan. Bagaimana gerakan yang benar, yang normal. Bagaimana memicu munculnya gerakan. Bagaimana menghambat spastisitas. Ya. Tapi kalau dilatih fisioterapi hasilnya nggak ada bedanya dengan nggak dilatih, ya itu yang fisioterapinya mestinya bermasalah. Nah, kita coba lihat ini videonya yang terbaru. I have half a brain. When people meet me, they have no idea. I only remember my very first seizure. I was at my daycare playing, and the next thing I knew, I was in an ambulance. I tailed into the hospital and just watched her. She had another seizure the next morning, but nothing that they did worked. She was constantly falling to the left. It got so bad that one of us had to be on her left side all the time. It was to the point where I was having seizures every 3 minutes, and that wasn't. The doctor explained the only way they could treat it was to take out the half of the brain that was affected. In very, very early childhood, the brain is thought to be in one of its most plastic states. And if you change the brain at that point, there may be a better capacity for the brain to reorganize. Sebelah. I am a very positive person. A lot of times I'll joke that they took out the mean side of my brain and they only left the happy side. If you had asked me 25 years ago if it was possible to take out half the brain and still have functioning life, I would have said you gotta be crazy. But here we are. Life now with half a brain is, for me, is different than anybody else. So I've been married 4 years. I live on my own with my husband. Wow. I'm really glad my parents did what they did because I wouldn't be where I am now if I had had the surgery any later or had waited any longer. Oke. Oke, sekali lagi seperti itu ya tentang plastisitas otak. Jadi itu mengajarkan kepada kita untuk selalu optimis. Selalu optimis. Dan kalaupun Anda tidak bisa menguasai berbagai metode pendekatan fisioterapi, ya, kalau Anda berprinsip pokoknya dilatih aktif, maka itu sudah lumayan. Nah, yang disebut aktif itu seperti apa sih? Apakah seminggu sekali, seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, atau setiap hari? Apakah fisioterapi datang setiap hari itu cukup, atau 1 bulan sekali cukup? Fisioterapi datang setiap hari bisa nggak cukup?
kalau pasiennya berlatihnya hanya saat fisioterapi datang. Iya. Sebaliknya 1 bulan pun cukup kalau fisioterapinya bisa mengaktifkan keluarganya untuk melatih pasien ini setiap hari minimal 2 kali, ya 2 kali, setiap latihan minimal 1 jam, jadi sehari 2 jam. Terus kemudian jam sisanya itu berada dalam filosofi latihan. Maksudnya apa? Kalaupun dia menonton TV, duduknya yang benar, yang tegak, tidak boleh lembras. Kalaupun dia tidur, posisinya benar. Kalaupun dia berkursi roda, duduk di kursi roda tegak, tangannya tersangga, pandangannya ke depan, seperti itu. Jadi 24 jam filosofi latihan. Latihan intensifnya minimal 2 kali 1 jam. Fisioterapi datang sebulan sekali untuk mensupervisi, mengevaluasi, sudah cukup kalau bisa seperti itu. Tapi kalau fisioterapinya datang setiap hari, tapi yang capek fisioterapinya, ya pasiennya nggak melakukan apa-apa, pasrah dengan fisioterapinya, di kangkok, nggak ada gunanya fisioterapi datang setiap hari. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat berikutnya, kalau ini tadi ya, latihan-latihan. Kita coba cari banyak sekali ya. Ini tadi yang 7 pemulihan menurut Branscombe ya. Satunya masing list adalah bukan Singapura. Ya. Aku masing list. Untuk merubah posisi pasien secara reguler atau secara berkala untuk meminimalkan resiko terjadinya skin breakdown atau decubitus. Dan deadlock. Nah, kemudian mencegah kontraktur, mencegah komplikasi paru, ya. Sama ya, ini dilakukan di Singapore General Hospital. Oke, kita mulai. Bagaimana kita memposisikan pasien stroke yang masih stadium akut ini? Mungkin di sini ya, tidak di perakut, tapi di sini. Dimana pasien mungkin sudah boleh berubah posisi, ya sudah boleh berubah posisi. Nah, mungkin ada modelnya. Ya. Terus saya diberikan bantal-bantal, atau mungkin sekalian langsung
praktek ya. Langsung praktek. Kelihatan nggak? Udah. Kurang? Nanti saya Turun. contohkan di sini langsung ditirukan semua. Udah. Ayo. Sorry. Mama, who are you? Kok tiba-tiba. Ayo, silakan diisi semua bed. Satu bed bisa berempat atau berlima. Oke nggak yuk dari sini tontonan kah? Apa dari tengah? Kene baik. Ya. Aku join ini aja lah. Cin. Join bapak. Oh. Sorry. Asisten. Kita Asisten. Berapa antal? Bentar. Berapa pak? Batal. Batal. Diminta bapak. Oke, semua di bednya masing-masing. Duduk di sekitar bednya masing-masing. Ya. Bagaimana kita memposisikan pasien pada saat tidur terlentang? Jadi positioning di sini adalah mencegah spastisitas ya, mencegah spastisitas. Sehingga kita lakukan posisi yang kita sebut antispastik atau posisi yang berlawanan dengan spastiknya. Nah, untuk bisa melakukan itu Anda harus tahu spastik pasien stroke itu arahnya kemana. Pak, ini kalau masih klasik, masa kita mencegah spastisitas? Ya, memang kalau masih klasik ya mencegah supaya spastisitas tidak terjadi. Kalau sudah terjadi, ya kita harus turunkan, kan seperti itu. Jadi kita mencegah. Nah, spastisitas biasanya untuk ekstremitas atas itu posisinya adalah flexor sinergis. Kita menyebutnya flexor sinergis. Yang disebut dengan flexor itu adalah kejadian di sikunya flexor. Tapi tidak hanya sikunya ya, tapi kemudian baunya, gelang baunya, siku, wris, jari-jari tangan, kita perhatikan semua. Di mana biasanya gelang baunya itu adalah elevasi, ya, elevasi dan retraksi, ya, elevasi, retraksi. Sehingga nanti harus diposisikan depresi, protraksi, kan seperti itu. Terus kemudian shouldernya, biasanya dia akan endorotasi ADD. Nah, seperti ini. Sehingga nanti kita akan posisikan ABD, exorotasi, ya. Atau mungkin tetap endorotasi nggak masalah, tapi dia ABD. Terus sikunya, nah ini yang paling penting sikunya. Sikunya dia fleksi, bisa ekstrim seperti ini, bisa juga kadang-kadang hanya seperti di sini. Nah, ini harus kita ekstensikan. Siku kita ekstensikan. Wristnya biasanya akan fleksi seperti ini. Jari-jarinya juga fleksi, menggenggam seperti ini. Sehingga harus kita ekstensikan wristnya dan ekstensi pada jari-jari. Oh, berarti dia harus diposisikan protraksi, depresi, ABD, exorotasi, ekstensi, sikunya, ekstensi wrist, ekstensi jari-jari. Ya. Nah, kemudian untuk tungkainya. Kalau ekstremitas atas cenderung flexor sinergis, kalau ekstremitas bawah cenderung ekstensor sinergis. Nah, yang disebut dengan fleksi ekstensi untuk ekstremitas bawah itu adalah lututnya.
Oh, berarti lututnya ekstensi Pak ya? Ya. Nah, biasanya dia adalah gelang panggulnya atau pelviknya itu sama dengan ini tadi ya, yaitu elevasi, retraksi. Elevasi, retraksi. Ya. Terus kemudian hipnya itu bisa eksorotasi, bisa juga endorotasi. Terus lututnya ekstensi. Ya, karena ini ditarik seperti ini maka dia jadi jinjit sehingga kakinya plantar fleksi inversi. Ya, terus jari-jari mencengkeram. Ya. Jadi untuk lengannya itu akan seperti ini, kemudian tungkainya akan seperti ini. Pada pasien stroke. Nah, spastik ini kita cegah dengan pola kebalikan. Sehingga yang kita lakukan adalah mungkin pasien kita pakaikan bantal, terus kemudian bahunya kita ganjal bantal untuk dia protraksi, dan kemudian kita tarik ke bawah untuk depresinya. Kemudian sikunya, bahunya kita ABD-kan, sikunya ekstensi, tangannya ekstensi, jari-jarinya ekstensi. Ya, posisinya seperti ini tersangga semua ya. Jangan sampai gantung begini. Karena kalau gantung tertarik oleh gravitasi itu memunculkan spastisitas. Prinsipnya stretch stimulus. Kalau dia ketarik gravitasi ke sana, dia akan melawan ke sana. Nah, sehingga ini harus tersangga semua untuk mengeliminasi gravitasi. Tapi walaupun misalnya ya sudah tersangga semua, tangannya tetap aja begini, maka boleh Anda lakukan seperti ini. Ya. Sehingga ya jari-jarinya membuka. Jadi nanti lihat situasi ya pasiennya. Ya, kalau Anda posisikan seperti ini, ternyata dia bisa membuka seperti ini, ya berarti kita pilih seperti ini. Tapi kalau dia kemudian malah ini menggenggam, ya kita tengkurapkan. Gitu ya. Pak, kalau kita tengkurapkan dia yang keram bantalnya gimana Pak? Ya, kan spastik ya, mungkin mencengkeram bantalnya. Ya, kemudian kita luruskan, kita taruh seperti ini. Kita coba mana yang lebih baik gitu. Apakah seperti ini ataukah seperti ini? Ya, ini nggak terlalu masalah dengan shouldernya. Pak, shouldernya tadi kan harusnya eksorotasi, ya nggak terlalu masalah. Oke, sehingga posisinya seperti ini untuk ekstremitas atasnya. Ya, protraksi, depresi, sedikit ABD, kalau bisa eksorotasi, siku ekstensi, pergelangan tangan dan jari-jari semuanya ekstensi. Terus berikutnya untuk tungkainya. Nah, untuk tungkainya dia sudah protraksi oleh bed. Ya, dia sudah protraksi oleh bed. Sehingga nggak perlu kita ganjal. Kalau kita ganjal nanti malah dia kontraksinya terlalu ekstrim gitu ya. Jadi sudah cukup seperti ini. Kalau dia agak elevasi ya kita tarik ya supaya depresi. Terus tungkainya posisi netral, tidak endorotasi, tidak eksorotasi, posisi netral. Ya. Kalau kita lakukan, kalau kita tinggalkan seperti ini kemudian dia jadi eksorotasi, mungkin bisa diganjal di sebelah sininya, ya supaya tidak eksorotasi, ya, supaya tidak servis. Terus lututnya tadi kan ekstensi Pak, berarti kita posisikan sedikit fleksi, boleh. Anda bisa lakukan posisi fleksi, ya. Fleksinya itu mungkin sekaligus mencegah DVT ini, yaitu elevasi. Sehingga kemudian kita melakukannya mungkin
seperti ini. Berarti pas diganjalin ditungkai bawahnya aja, Pak. Iya. Terus kemudian kakinya, kalau dia pelantar fleksi, maka kemudian bisa kita ganjal Elevasi, eksorotasi sama seperti ini, ya. Misalnya di sini batas bed atau dinding gitu ya, kita taruh bantal di sini, terus kemudian, nah, kita posisikan seperti ini, ya. Pokoknya, ya itu tadi anti spastik, berlawanan dengan arah. Terus ankle-nya Tapi kalau kita Berarti seperti ini, pelantar. kita posisikan seperti ini, justru malah dia mencengkeram, karena ini bisa saja menimbulkan refleks ini stretch stimulus ya. ekstensi Jadi lutut. kita ke sana, berarti Nih. dorongan ke sana, dia akan respon mencengkeram ke sana. Ya maka ini sebaiknya kita hilangkan saja. Ini pemulihannya apa? Tapi kalau masih flaccid biasanya stretch stimulus Oh, itu yes. belum muncul ya. Sehingga kemudian bisa kita berikan ganjal Itu seperti ini. pemulihannya nanti sama Tapi kalau sudah depresi. mulai spastik, nah stretch stimulus itu mulai muncul. Indo fleksi sama dorsal. Nah, ini kita lakukan 2 jam. Pak, berarti fisioterapinya nungguin 2 jam, Pak. Ya biasanya kita edukasikan pada keluarga dan biasanya positioning kita berikan terakhir pada saat terapi yang lain sudah selesai, yang itu tadi ada passing movement dan lain-lain itu sudah selesai, maka kemudian kita ajarkan kepada keluarga pasien. Nanti posisinya seperti ini ya. Terus setiap 2 jam nanti pindah ke sini. Nanti 2 jam selesai pindah lagi ke sini. Nah, emang tapi sekarang udah sembuh. Sekarang udah sembuh. Coba kita lihat videonya yang sudah di sini. Excuse me. Nah itu untuk mencegah supaya tidak terjadi lateral fleksi ataupun rotasi pada lehernya. Nah kemudian bantal seperti tadi ya. Kemudian untuk tungkai, Ensure that the weaker leg is positioned in a neutral position ya. and not to rotate it out. You can also use pillows to hold the leg in position. Ya, hanya seperti itu aja untuk tungkai. Lying on the strong side. Ensure that the patient is well rolled over onto the side. Ensure that the head is long. Nah setelah 2 jam maka kemudian dipindah miring. Perpindahan tiap 2 jamnya mencegah hidup. Ya. Nah miring itu 2, miring ke sisi yang sehat dan miring ke sisi yang sakit. Mana yang lebih dulu Pak? Ya terserah, nggak masalah. Toh akhirnya nanti kan ganti ya. Nah bagaimana cara memiringkannya? Cukup seperti ini ya. Memiringkan sebaiknya kita menarik pasien ya, jangan mendorong, karena pasien akan takut kalau kita dorong ke sana nanti kayak jatuh, nggak ada yang Pegang. ada orang di sana. Tapi kalau kita tarik begini kan pasien merasa aman, ya, tidak jatuh. Nah sehingga kemudian kita posisikan seperti ini, tangannya yang di bawah kita posisikan seperti ini terlebih dahulu, karena nanti akan tertindih ya. Akan tertindih. Kemudian untuk lengannya supaya tidak tertinggal kita posisikan seperti ini. Terus kemudian tinggal tarik aja. Nariknya di mana Pak? Kalau kakinya tidak jatuh ya kita bisa tarik sebelah sini. Tapi kalau kakinya jatuh, Anda nariknya di sini. Ya, tarik aja. Gak ada masalah. Kan aja kayak tripod ya kalau. Nah, kalau tempatnya sempit dan kemudian mepet seperti ini, Anda harus tarik ke sana. Ya.
Anda menarik itu bisa menarik, bisa mendorong ya. Kalau Anda dari sini maka kemudian Anda mendorong. Tangan Anda masuk, terus kemudian Anda dorong. Atau mungkin ini diposisikan seperti ini dulu, kemudian ini baru didorong. Kalau bednya seperti ini gampang mendorong, tapi kalau bednya seperti itu Susah. ya. Ini narik semua sih. Nah, ini misalnya tidur miring ke arah sisi yang sakit. Sisi yang sakit ya, strong side ya. Sisi yang sehat. Oke. Misalnya ini tidur miring ke sisi yang sehat, sehingga yang sakit berada di atas. Ya, yang sakit berada di atas. Maka posisinya seperti apa? Minta stop. Terus kita bantal lagi. Bantal. Oke. Maka kemudian kita ganjal seperti ini. Lengan yang di bawah yang sehat bebas. Mau seperti apa terserah. Bebas. Tapi yang penting yang di atas. Maka kemudian di sini kita ganjal. Ini pun masih kurang tinggi ya. Satu lagi bantal. Ya. Kok yo ceblok terus. Oke. Jadi bantalnya seperti ini. Sisi yang sakit di atas kan. Maka kemudian ini harus protraksi. Sehingga kemudian seolah-olah setengah tengkorak. Ya, setengah tengkorak. Karena ini lebih ke belakang. Ya. Protraksi dia, setengah tengkorak. Kemudian di sini depresi, kemudian sikunya ekstensi, kemudian pergelangan tangan dan jari-jarinya ekstensi. Nah ini posisinya seperti ini, nggak bisa dieksorotasikan, ya, karena nggak bisa. Jadi ya sudah, ini satu-satunya seperti ini. Terus kemudian pinjam guling sekarang. Iya. Nah, sisi yang sehat berada di bawah bebas. Ya. Nah, sisi yang sakit berada di atas. Kita posisikan untuk kenyamanannya itu kita ganjal dengan guling. Nah, ini untuk kenyamanan. Kenapa untuk kenyamanan? Anda kalau tidur kan miring juga enak pakai guling ya. Iya. Karena di sini tidak terjadi rotasi, sehingga di sini itu tidak cepat capek. Tapi kalau Anda tidak pakai guling, maka kemudian di sini rotasi, di sini capek. Nah, kita ganjal seperti ini untuk kenyamanan. Kemudian kita posisikan ya seperti ini cukup. Ya. Jadi di sini agak fleksi sedikit. Posisinya sudah netral seperti ini ya, tidak ekso, tidak endorotasi. Kita ganjal seperti ini. Tungkainya mungkin juga nggak perlu diganjal. Kakinya, telapak kakinya nggak perlu diganjal. Udah biarkan gini aja. Ya. Ini miring ke sisi yang sehat. 2 jam juga, ya 2 jam juga. Tiap 2 jamnya mencegah dekubitus kan. Sumpah aku takut patah.
tidur miring ke sisi yang sakit. Putus internetnya. Oke, sekarang tidur miring ke sisi yang sakit. Menghadap ke sana aja, supaya kelihatan. Jadi yang sakit di bawah. Apa Pak yang sakit di tindih? Kan nggak di tindih. Iya. Nah ini juga sama, bednya harus lebar. Kalau kurang lebar ya berarti kita harus ya menyediakan seperti ini. Ya kemudian ya posisinya cukup seperti ini. Nah di sini lengan yang bawah itu protraksi, sehingga ini lebih retraksi, sehingga seolah-olah setengah terlentang. Setengah terlentang. Kalau yang tadi setengah tengkurap. Kalau ini setengah terlentang. Ya, karena ini agak ke sini. Terus ini sama ya, protraksi, depresi, ekstensi pada siku, ekstensi pada wrist, jari-jari tangan. Yang sehat bebas. Ya. Nah, itu cara untuk memiringkannya. Sisi yang sakit di bawah ya. Nah, supaya tidak kembali ke belakang karena dia setengah terlentang ya. Ini kan bisa kembali ke belakang. Maka kemudian diganjal. Yang penting lengan yang sakit yang di bawah itu posisinya adalah protraksi. Ini untuk duduk nanti ya. Oke, ini mau diganjal di belakangnya boleh. Ya, misalnya pakai gunting. Terus kemudian untuk ekstremitas bawahnya gimana Pak? Yang sakit di bawah ya. Walaupun yang sehat itu di atas tetap pakai guling. Karena untuk kenyamanan. Ya. Supaya pinggangnya tidak capek. Terus kemudian posisi yang bawahnya ini bebas ya. Kalau yang di sana tadi ini ditaruh di belakang sini. Bebas karena ini sisi yang sehat. Sehat ya. Tapi kalau mau posisi seperti ini tetap diganjal guling untuk kenyamanan. Dan bisa tahan 2 jam. Nah, yang bawah ini sudah cukup seperti ini. Ini sudah protraksi, kemudian kita tarik depresi, kemudian kita sedikit fleksikan pada lututnya. Kemudian ini posisinya sudah netral, tidak ekso dan indorotasi. Ya, jadi cukup seperti ini. Yang bawah nggak bisa diapa-apain. Pak, ini kalau kita ganjal begini Pak, ya silakan aja. Oke. Nah ini juga 2 jam. Sekali lagi perpindahan tiap 2 jam mencegah dekubitus. Positioningnya mencegah spastisitas. Oke, silakan dilakukan.